Selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami untuk audit accessibility dari lapor.go.id. Apa aja yang bakalan kami presentasikan hari ini? Tentu aja ada background dan objektif kenapa kami melakukan audit ini, terus ada user research summary, ada audit result, sama ada suggestion. Nah, pertama kita masuk dulu ke background dan objektif. Lapor.go.id ini adalah platform pemerintah yang fungsinya untuk membantu masyarakat agar bisa melakukan pengaduan atau memberikan aspirasi langsung ke pemerintah. Nah, karena fungsinya ini adalah sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah, jadi kami pikir aksesibilitas ini menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh lapor.go.id supaya pemerintah jadi bisa aware dan memastikan kalau platform ini udah inklusif dan efektif digunakan oleh semua pengguna, termasuk user yang memiliki disabilitas. Objektifnya adalah kita pengen melakukan evaluasi aksesibilitas. Evaluasi ini kita lakukan berdasarkan hasil audit, baik audit yang automated ataupun manual dengan hasil user research. Terus kita juga mau identify tantangan aksesibilitas apa aja yang dihadapi oleh user. Lalu kita juga ingin memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan aksesibilitas di lapor.go.id supaya kedepannya platform ini bisa jadi platform yang mudah diakses oleh semua pengguna. Scope auditnya apa aja? Jadi scope auditnya ini adalah bagian homepage, karena menurut kami homepage ini inti atau fungsi utama dari web lapor.go.id. Jadi di halaman ini user itu bisa membuat pengaduan, menyampaikan aspirasi, sampai mencari informasi. Kami melakukan usability testing dulu, lalu kita melakukan automated scan, lalu yang ketiga kita melakukan manual testing dengan screen reader, ada voice over, NVDA, ada talkback, dan kita juga menggunakan Figma. Lalu yang terakhir itu user interview. Untuk user research summary yang kita lakukan, kita di-pair dengan responden bernama Mbak Dira. Mbak Dira ini adalah seorang ASN yang bertugas sebagai analis hukum. Teknologi pendamping yang digunakan oleh Mbak Dira untuk di laptop ini ada JAWS dan NVDA. Untuk di handphone sendiri ada VoiceOver dan juga TalkBack. Kebetulan Mbak Dira memakai iPhone dan Android. Nah, kalau untuk objektif user research secara general ini sebenarnya kami ingin memahami pengalaman user penyandang disabilitas dalam akses lapor. Nah, serta nanti untuk di akhirnya kita juga melakukan interview untuk membandingkan juga user experience dengan aspek aksesibilitas berdasarkan WCAG dalam audit ini. Yang pertama kita lakukan adalah usability testing. Objektif usability testing ini kita mencari tahu apakah user itu dapat menggunakan website lapor untuk salah satu bentuk aduannya, yaitu permintaan informasi, dan apakah user mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tersebut. Untuk teknis UT-nya sendiri, waktu itu kami meminta user untuk melakukan 5 task. Yang pertama membuka website lapor dan melakukan eksplorasi fungsi website lapor. Yang kedua adalah melihat instansi apa saja yang berhubungan dengan lapor. Ketiga, memilih klasifikasi laporan yaitu permintaan informasi. Keempat, melihat tutorial cara menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Dan terakhir, mengisi formulir permintaan informasi dan mengirim formulirnya dengan lapor. Nah, untuk usability testing di sini sebenarnya secara umum waktu itu user tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam mengakses website lapor. Dan itu juga ketika kami melakukan follow up interview atau follow up question setelah usability testingnya sendiri, user juga merasa bahwa secara umum sebenarnya website lapor ini mudah diakses. Namun, berdasarkan observasi ketika usability testing, kami menemukan dua isu yang menurut kami cukup penting ya. Yang pertama adalah mengenai image panduan. Jadi ternyata dalam usability testing ini kita mengetahui bahwa user tidak menemukan image panduan ya, karena image ini tidak dibacakan oleh screen reader, hanya ada keterangan image, grafik, info, komplain, itu yang dibacakan screen reader, dan juga tidak ada alt text-nya. Dan ketika user membuka image tutorial ini pun juga tidak dapat menutup kembali gitu, karena dari usernya sendiri juga tidak menyadari bahwa ada image tersebut. Nah, isu yang kedua adalah format kalender. Jadi user agak kesulitan saat mengisi tanggal. Sebelumnya user mencoba memasukkan tanggal dengan format Indonesia, DD, MM, YYY, namun
gagal di awal karena format kalendernya ternyata adalah kalender US, yaitu month, date, dan year gitu. Sehingga saat itu user harus melakukan penyesuaian. Nah, setelah kita melakukan audit automated dan manual, kita melakukan interview lagi, user research berupa interview, dan di sini kita ingin mencari tahu pengalaman dan pendapat user berkaitan dengan penggunaan website berbentuk formulir. Jadi tidak hanya lapor, tetapi juga website-website lain berbentuk formulir supaya kita memahami kesulitan apa sih yang dialami oleh user uh, dalam konteks mengakses website berbentuk formulir, dan nantinya pengalaman ini yang kita jadikan pertimbangan juga untuk menyusun rekomendasi. Nah, teknis interviewnya sendiri, kita online interview via Zoom, user membagikan layar dan suara laptopnya. Jadi kita mendengar screen reader itu membacakan apa, dan juga dari user menunjukkan penggunaan website berbentuk formulir, beberapa website seperti itu. Nah, dari hasilnya sendiri, ini recap pain points-nya yang dialami oleh user dalam mengakses website berbentuk formulir. Jadi, dari sini user bercerita bahwa umumnya website berbentuk formulir itu dia mengalami kesulitan ketika ada drop-down. Seringkali list di drop-down itu tidak terbaca screen reader. Contohnya ketika user mengakses website di kantornya berupa log aktivitas, jadi aktivitas itu tidak terbaca oleh screen reader. Nah, untuk selanjutnya ada CAPTA, contohnya di DCP online, itu tidak terbaca screen reader. Selain itu ada juga pop-up image, di mana image-nya ini tidak terbaca screen reader dan tidak dapat ditutup. Untuk input tanggal juga beberapa website formatnya tidak jelas dan komponen sulit digunakan. Jadi kami mengaudit lapor.go.id baik dari desktop maupun mobile, namun hanya landing page-nya saja atau homepage-nya. Untuk periode audit manual sendiri dari 1 sampai 6 April dan dilakukan oleh kami berempat, ada saya sendiri, Tania sebagai desainer, ada Tiara atau Rara sebagai researcher, ada First sebagai UX writer, dan Kurnia sebagai developer. Untuk audit, kami terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada automated scan, dan yang kedua adalah manual audit. Untuk automated scan ini adalah menguji si website menggunakan Safari Tools untuk menguji WCAG compliance-nya. Kami menggunakan Wave dan Google Lighthouse. Lalu untuk manual audit sendiri, kami menguji compliance secara manual. Ada 2 jenis. Yang pertama menggunakan assistive technology atau screen reader, dan non-assistive technology. Untuk screen reader yang kami pakai sendiri ada NVDA untuk Windows, VoiceOver untuk gawai bermerek Apple, dan TalkBack untuk Android. Sementara untuk non-assistive technology, yang kami lakukan adalah bernavigasi di website dengan keyboard saja, melakukan manual zoom, dan juga code review bila si reviewer memahami code yang ada. Lalu dari 55 SC yang ada di WCAG 2.2 level AA, terdapat 41 yang dilapor, dan lebih dari setengahnya tidak terpenuhi berdasarkan audit kami. Jadi untuk persentase compliance-nya baik desktop maupun mobile sama, yaitu 43,9% terhadap WCAG 2.2 level AA. Walaupun idealnya kami menguji tiap SC dengan semua jenis OS desktop dan mobile, misalnya untuk di desktop diuji dalam Windows dan macOS, karena keterbatasan kepemilikan gawai, kami menguji tiap SC hanya sesuai kepemilikan gawai si reviewer yang bertugas. Step manual audit sendiri, pertama-tama kami membuat list dari SC WCAG 2.2 level AA, lalu mengidentifikasi mana saja yang berlaku di lapor. Kemudian kami mengaudit SC tersebut di desktop dan mobile dengan tools yang dimiliki oleh reviewer yang bertugas. Kami juga menentukan hasil audit dan severity untuk tiap SC-nya. Apakah si website ini memenuhi SC atau tidak, dan severity ini adalah seberapa parah. Ada minor, ada moderate, dan critical yang paling tinggi. Lalu setelahnya kami deskripsikan apa sih efeknya bagi user, lalu expected behavior dari komponen tersebut, dan memberikan rekomendasi teknis maupun perbaikan. Untuk lengkapnya, laporan ini ada di link yang tersedia di slide maupun di deskripsi video ini. Oke, jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai severity level. Masing-masing akan dibahas satu kasus, oke? So, yang pertama, kita akan mulai dari severity level critical, di mana di sini kita akan membahas mengenai success criterion error suggestion dengan number 3.3.3. Dan di sini tuh deskripsi masalahnya adalah screen reader tuh nggak bisa baca error message ketika user belum mengisi kolom formulir. Dan itu bisa berakibat ke user yang memiliki gangguan penglihatan, itu dapat terganggu. Jadi dia nggak akan tahu bahwa, hey, ada error ini loh. Dan rekomendasi teknis dari kita adalah dengan cara memberikan area alert dialog untuk identifikasi error. Sehingga screen reader dapat memberitahu nih ke user ketika ada error. Selanjutnya kita akan masuk ke severity level moderate, di mana di sini kita membahas mengenai success criterion, headings, and label.
Dan kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, di sini tuh masalahnya adalah hanya ada placeholder untuk mendeskripsikan fungsi dari setiap kolom. Kan kalau biasanya nih, setiap input itu seharusnya ada labelnya teman-teman di atas inputnya. Dan kalau misalnya kasusnya seperti ini, hanya ada placeholder, itu tuh dapat berimpact ke orang-orang dengan masalah kognitif, di mana mereka dapat berpotensi untuk lupa dengan konten apa yang seharusnya diisi ketika placeholder tersebut hilang. Dan rekomendasi teknisnya adalah dengan memberikan title di setiap kolom. Contohnya judul laporan, isi laporan, dan sebagainya. Oke, ini adalah severity level ketiga, yaitu minor, di mana di sini membahas mengenai success criterion reflow, alias success criterion 1.4.10. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini adalah gambar yang seharusnya terjadi nih teman-teman. Di mana terdapat deskripsi tambahan untuk setiap langkah pengajuan laporan pada saat viewportnya mau kecil ataupun besar. Namun, kasus sebenarnya ketika viewport tersebut lebih kecil dari sama dengan 479 pixel, deskripsi ini tuh hilang teman-teman. Dan hal tersebut tuh bisa berakibat user jadi nggak tahu informasi detail terkait pengajuan laporannya. Kayak diverifikasinya 3 hari, tindak lanjutnya 5 hari, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memberikan rekomendasi teknis di mana deskripsi ini sebaiknya tetap dimunculkan dengan menghapus line display, non-important, dan bla bla bla. Lalu, membuat row BS Wizard menjadi lebih responsif pada layar kecil. Kita udah masuk ke sesi terakhir, di mana di bagian suggestion. So ya, di sini adalah suggestion overview, alias secara umum aja ya teman-teman. Jadi, seluruh format itu harusnya dapat dibaca oleh screen reader nih. Dan juga dilengkapi dengan instruksi pengisian masing-masing pertanyaannya. Misalnya, bagaimana format pengisiannya dan apakah input tersebut wajib diisi atau tidak. Lalu untuk image panduan, jika diperlukan, panduan itu berupa gambar. Dan juga ketika gambar tersebut diberikan, harus dilengkapi dengan alt text. Namun, kalau misalnya panjang, lebih baik di teks nih di halaman terpisah. Lalu poin yang ketiga, ada format formulir dan tanggal. Di mana format diinformasikan nih seharusnya oleh screen reader. Kayak contoh date, month, and year. Atau dengan komponen input tanggal yang mudah. Dan terakhir, ada combo box atau drop down, di mana seluruh opsi atau pilihannya itu seharusnya terbaca oleh screen reader. Berdasarkan audit WCAG, perbaikan bisa dimulai dari desktop dulu nih teman-teman. Jadi dari viewport yang besar, di mana terdapat beberapa kriteria yang tidak memenuhi success criterion yang lebih banyak dibandingkan dengan mobile. Lalu, perbaikan berdasarkan prinsipal success criteria bisa dimulai dari prinsipal understandable, yang mana dari hasil audit itu sendiri diberitahukan bahwa audit not meet success criterion itu paling banyak dalam severity level kritikalnya nih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.